Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di babu la yuraddu man sa'ala billah, bab jangan ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Ya, hadisnya dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Man ista'adza billahi fa'idu." Siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah ia. "Wa man sa'ala billahi fa'atu." Dan siapa yang memohon dengan menyebut nama Allah, maka berilah apa yang ia mohon, apa yang dia minta. "Wa man da'akum fa'ajibu." Dan siapa yang mengundangmu, maka penuhilah undangannya. "Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Dan siapa yang berbuat baik kepadamu, kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. "Fa illam tajidu ma tukafi'una fad'ulah." Kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk membalasnya, maka doakanlah ia. Hatta turau annakum qad kafa'tumu, sampai kalian mengira bahwa kalian sudah membalas kebaikannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai dengan sanad yang sahih. Ya, kemarin kita sudah masuk masail dari bab ini. Al-ula, masalah yang pertama, i'adzatu man ista'adza billah. Udah masuk kan ya masailnya kan? Permasalahan pertama yaitu memberikan perlindungan kepada orang yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Memberikan perlindungan kepada orang yang minta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Nah, ini hukumnya wajib ya. Kalau ada orang yang minta perlindungan, lindungilah saya dengan nama Allah. Dengan nama Allah lindungilah saya. Maka kita wajib memberinya perlindungan selama kita mampu, dan dia berlindungnya bukan karena menghindar dari apa? Hukuman syariat ya. Itu yang pertama. Yang atsaniyah, yang kedua, i'ta'u man sa'ala billah. Memberikan kepada orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Memberikan permintaan atau mengabulkan permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Dan ini juga hukumnya wajib kalau memang kita mampu, dan kalau memang yang dimintanya, sesuatu yang dimintanya tidak haram ya. Adapun kalau haram, tidak wajib kita. Bahkan haram kita memenuhi permintaannya. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, ats-tsalitsatu, permasalahan ketiga, ijabatud da'wah. Memenuhi undangan. Dan memenuhi undangan di sini juga hukumnya wajib ya. Namun jumhur ulama menyatakan yang wajib di sini adalah undangan apa? Nikah ya, walimah nikah ya. Adapun walimah selain nikah, akikah dan semacamnya, ini tidak wajib menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama. Tapi sebagian ulama menyatakan undangan selain walimah juga wajib berdasarkan keumuman hadis ini. Karena dalam hadis disebutkan siapa yang mengundangmu maka penuhilah. Disebutkan tidak walimah? Tidak kan? Makanya Syekh Al-Albani berpendapat memenuhi undangan selain walimah nikah hukumnya juga wajib ya. Walaupun jumhur ulama berpendapat yang wajib cuma apa? Walimah nikah ya, pesta nikah selain itu. Tapi jumhur juga ketika menyatakan wajibnya memenuhi undangan nikah, itu juga dengan syarat pertama apa? Tidak ada maksiat ya. Dan maksiat ini bisa mungkin acaranya maupun makanannya.
Kalau di situ ada makanan, misalnya nggak ada maksiat, nggak ada joget-jogetnya, tapi yang disajikan minuman keras, hadir, yang hadir ya, kecuali dalam rangka apa? Mengingkari, maka itu diperbolehkan, bahkan bisa jadi disunahkan, bahkan bisa diwajibkan kalau memang dia merasa mampu bisa mengubahnya, Bapak ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah. Wajib itu maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar dengan perkataan atau ini ya tangannya. Wajib bagi yang punya power, kekuatan, dan merasa dengan itu kemungkaran akan hilang. Adapun seperti kita nih, kita kan orang biasa nih. Kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar, melarang orang dari mungkar, nggak punya kekuatan, kita bukan penguasa. Dan dengan diingkari, kemungkinan besar akan terjadi apa? Penolakan, bahaya yang lebih besar, membahayakan dakwah. Maka dalam hal ini amar ma'ruf nahi mungkar tidak lagi wajib dengan lisan, tapi cukup dengan apa? Hati, Bapak ya. Dan kita bisa mengukur, Bapak ya, bagaimana suatu kemungkaran kira-kira bakal hilang atau tidak. Ini biasanya berdasarkan apa ya istilahnya, pengalaman hidup. Kita lihat orangnya, pertama dari orangnya, kondisi masyarakatnya, terus kedudukan kita juga. Kalau pelaku mungkarnya misalkan lebih tua, kita lebih muda, nah ini juga perlu dipikirkan. Tapi kalau pelaku mungkarnya lebih muda, kita lebih tua, ini lebih mungkin untuk diterima, ya nggak? Nah ini ya, maka kita harus bisa mengukur semua itu. Jangan asal terjang begitu aja ya. Tabrak sana, tabrak situ, sehingga akhirnya apa? Terjadi bentrokan, masuk ke polisi masalahnya. Ribut Bapak ya. Dan itu nanti malah membuat citra Islam jadi buruk juga. Terutama kalau kita tinggalnya di tengah-tengah orang-orang kafir. Maka kita harus lebih bijak dan hikmah. Bukan berarti kita ridho dengan kemungkaran, bukan berarti kita ridho dengan kemaksiatan, tapi kita pikirkan dengan mengingkari kemungkaran, kira-kira nanti bahayanya lebih besar tidak dibandingkan itu dibiarkan. Nah, itu Bapak ya, perlu kita pikirkan begitu. Ini yang ketiga. Jadi sekali lagi, memenuhi undangan di sini adalah perintah Nabi, dan menurut mayoritas ulama yang wajib memenuhi undangan itu hanya dalam hal apa? Walimah nikah, pesta nikah. Ar-rabi'atu, permasalahan keempat, kata Syekh ini, al-mukafatu ala shani'ah, membalas kebaikan. Kita diperintahkan untuk membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita, baik kebaikannya berupa lisan, perkataan maupun perbuatan. Ya, kalau perkataan seperti apa? Seperti apa? Nasihat, oh ya, atau seperti ucapan apa? Ya salam, ini perbuatan baik juga kan? Assalamualaikum, berarti apa? Jawab waalaikumsalam, gitu. Itu perkataan. Begitu juga perbuatan. Kalau perbuatan ya misalkan ada orang memberikan bantuan tenaga, bantuan materi, bantuan apapun, maka dibalas, apa ya? Ini yang seharusnya, karena kata Nabi, siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Ya, semampu kita. Nah, makanya kata Nabi, kalau kalian tidak mampu, tidak sanggup mendapatkan sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk membalas, maka doakanlah. Jadi Nabi tidak mengatakan siapa yang berbuat baik kepadamu, balaslah. Kalau tidak dapat apa-apa, udah diam. Enggak seperti itu. Nabi tetap nyuruh apa? Balas. Minimal apa? Doa. Maka dalam hadis lain, wan sunya ilai ma'rufun faqal jazakallahu khairan faqad ablagha fi sana. Siapa yang menerima kebaikan dari orang lain lalu berkata kepada pelakunya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh ia sudah maksimal dalam memberikan kebaikan kepada, membalas itu, dalam memuji dan membalas kebaikannya. Artinya dia serahkan, saya nggak sanggup membalas kebaikannya, saya serahkan kepada Allah. Dan tentu saja balasan Allah lebih baik Bapak ya. Ini minimal ya, jangan sampai doa pun enggak, minimal jazakallahu khairan pun enggak. Tapi bukan berarti juga Bapak kita berbuat baik nunggu dia ucapkan terima kasih enggak dia. Ditunggu-tunggu lidahnya gerak tidak, oh enggak beres orang. Jangan seperti itu.
Kalau kita berbuat baik mengharapkan balasan manusia, tidak dapat pahala apa-apa, rugi kita. Makanya di antara sifat penghuni surga Allah sebutkan dalam surat Al-Insan, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Penduduk surga ketika di dunia berkata kepada orang-orang dunia, sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian liwajhillah, karena mengharapkan wajah Allah, bisa melihat wajah Allah di surga nanti. Ini kami memberi makan karena mengharapkan wajah Allah, dan kami tidak mengharapkan dari kalian balasan dan tidak juga ucapan terima kasih. Nah ini ya, jadi kita berbuat baik kepada siapapun, dan gak usah nunggu dia mengucapkan apa terima kasih atau syukron atau jazakallah khairan, gak usah. Beri, pergi istilahnya. Beri, nggak usah tengok lagi orangnya. Ya, jadi nggak usah tengok, ini lidahnya nggak gerak, apa bibirnya nggak gerak. Nah, tapi ini juga, ini bagi yang memberi. Adapun bagi yang diberi, hendaknya apa? Kalau dapat kebaikan dari orang lain, balas. Ya, ya minimal. Kalau tidak bisa balas dengan yang serupa, minimal dengan doa. Jazakallah khairan. Itu minimal, Bapak ya. Nah itu tentang yang keempat, membalas kebaikan. Al-khamisatu, permasalahan kelima, anna du'a mukafatun liman lam yakdir illa alaih. Nah ini, doa adalah membalas kebaikan. Doa ini sudah dianggap membalas kebaikan bagi yang mampu hanya doa. Jadi Bapak, kalau kita ada perlakuan baik dari seorang, maka dengan doa, kalau memang kita tidak sanggup membalasnya, dia memberikan harta, balas harta nggak sanggup, dia memberikan bantuan tenaga, kita nggak sanggup balas, maka kata Syekh di sini, doa ini sudah dianggap membalas kebaikannya kalau memang kita tidak sanggup kecuali itu. Ya itu udah minimal itu kayak. Ini yang kelima. As-sadisatu, permasalahan yang keenam, qauluhu hatta turau annakum qad kafa'tumu. Perkataan Nabi tadi, sampai kalian melihat bahwa kalian sudah membalasnya. Artinya di sini dalam Islam kita benar-benar ditekankan untuk membalas kebaikan. Sampai-sampai kata Nabi kata, doakanlah sampai kalian menyangka kalian benar-benar sudah membalas kebaikannya. Nah ini yang seharusnya kita membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita, bukan malah melupakan kebaikannya atau mengingkari kebaikannya. Nah ini tidak layak ya, tidak layak kita melupakan kebaikan siapapun, termasuk orang kafir. Bapak, kalau ada orang kafir berbuat baik kepada kita, balaslah kebaikannya. Kita seorang muslim, sosok yang tahu diri ya, bukan orang yang mudah lupa dengan kebaikan orang lain. Seperti yang sudah kita sebut kisah Nabi terhadap siapa? Al-Mut'im bin Adi, yang mana dia itu seorang musyrik, bukan orang muslim, orang yang menyembah berhala, menyekutukan Allah, kafir. Tapi walaupun begitu, ketika tawan orang-orang musyrik, dia di tawanan perang Badar, Nabi SAW berkata di hadapan para sahabatnya, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan, thumma kallamani fi haula'i natna, la taraktuhum lah." Seandainya Al-Mut'im bin Adi masih hidup, lalu berbicara kepadaku, meminta kepadaku untuk membebaskan orang-orang ini, tentu akan aku bebaskan mereka untuknya. Untuk siapa? Mut'im bin Adi. Artinya Nabi ingin membalas kebaikan. Karena Nabi ketika terusir dari Taif, Nabi tidak bisa masuk ke Mekah sampai dapat jaminan keamanan dari siapa? Al-Mut'im bin Adi. Dia utus kedua anaknya menjemput Nabi di perbatasan kota Mekah, dikawal sampai masuk Ka'bah, sampai tawaf, bayangkan, sampai sholat di makam Ibrahim, dikawal, terus sampai pulang rumah barulah mereka bubar. Lihat, padahal mereka semua musyrik ya, kafir, tapi Nabi nggak melupakan jasa mereka. Makanya sampai berkata demikian, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup lalu memintaku untuk membebaskan orang-orang ini, tentu akan aku bebaskan mereka untuknya. Nah ini akhlak seorang muslim sejati ya. Jangan kalau kita terima kasih itu masih Tuhan.
Doa juga, ya maksudnya itu kan sebagai ungkapan, tapi yang lebih bagus seperti dalam hadis ini, jazakallah khairan. Ya boleh, boleh. Tapi yang lebih baik adalah teks yang diajarkan Nabi. Ya walaupun bisa, misalkan barakallahu fik, semoga Allah memberkahi dirimu, memberkahi hartamu, atau Allah yu'inukum, seperti orang Arab gitu. Kadang semoga Allah menolongmu, boleh aja. Tapi kalau yang dalam teks hadis, jazakallahu khairan. Jadi semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Yang apa-apa. Kalau mau yang lain pun nggak masalah. Intinya doa, ya doa bisa seperti Allah yu'inukum, misalkan semoga Allah menolong kalian, nolongmu, semoga Allah tadi memberkahimu, boleh ya, doakan ya. Tapi yang bagusnya jazakallahu khairan, ya. Nah itu sikap seorang muslim ya. Jadi seorang muslim adalah sosok yang tahu diri, tidak mudah melupakan kebaikan orang lain, siapapun itu, termasuk orang musyrik dan kafir ya. Siapapun itu termasuk orang musyrik dan kafir, apalagi seorang muslim. Termasuk guru-guru kita Bapak. Mungkin dulu guru kita ada yang ngajari kita ngaji dalam keadaan mungkin ya, gurunya mungkin dari sisi amaliyahnya ada yang salah, akidahnya sedikit bermasalah. Bukan berarti kita udah saya lupakan kebaikan dia, nggak ada gunanya dia, nggak seperti itu. Doakan guru-guru kita dulu yang pernah ngajari kita ngaji, abataka, dia punya jasa kepada kita, doakan. Walaupun bisa jadi dia mungkin punya kesalahan dari sisi akidah, dari sisi mungkin amaliyah, yang seperti itu tetap bukan jadi penghalang bagi kita untuk mendoakannya. Tetap doakan. Doakannya apa? Ya Allah, semoga Allah mengampuninya, membalas kebaikannya, melapangkan kuburnya. Ya, seperti ini. Ini namanya murid yang tahu diri ya. Jangan sampai mentang-mentang misalkan gurunya, oh ini akidahnya bermasalah, nggak mau saya doakan dia. Nggak boleh seperti itu Bapak ya. Orang kafir aja kita harusnya berbuat baik, membalas kebaikannya kan. Masa kita ini istilahnya guru kita yang muslim kita lupakan kebaikannya, itu tidak layak ya, tidak pantas. Itu bukan sosok muslim sejati. Nah itu Bapak ya, itu pembahasan bab jangan menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Selesai. Kita masuk bab berikutnya. Babnya mirip dengan bab yang sudah kita bahas tadi. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, babun la yus'alu biwajhillah illal jannah. Sedikit mirip, kalau bilang mirip enggak? Bab tidak meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Tidak meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Maksudnya apa? Di sini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, la yus'alu biwajhihi illa ahammul maqalibi wa a'zamul maqasid wa hiyal jannah bima fiha minan na'imil muqim wa ridha rabb wa nadhar ila wajhil karim wa taladdud bi khitabi. Tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali permintaan yang sangat penting. Jadi kita tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali sesuatu yang sangat penting dan tujuan yang sangat agung. Apa itu sesuatu yang sangat penting, tujuan sangat agung? Surga dengan segala kenikmatan yang abadi di dalamnya, dan juga keridhaan Rabb, keridhaan Allah, dan juga bisa memandang wajahnya yang mulia dan berlezat-lezat ketika berbicara dengannya. Ini jangan meminta dengan menyebut nama dengan menyebut wajah Allah kecuali sesuatu yang sangat penting, di antara sini surga. Fahadal matlabul asna huwa alladhi yus'alu biwajhillah. Permintaan yang mulia seperti inilah yang boleh diminta dengan menyebut wajah Allah. Ya, wa ammal matalibud dunyawiyah wal umurud daniyah wa in kana al-'abdu la yas'aluha illa min rabbi fa innahu la yus'alu biwajhi. Adapun permintaan yang sifatnya duniawi, perkara yang rendah, walaupun hamba tidak memintanya kecuali kepada Tuhannya, maka jangan memintanya dengan menyebut wajahnya. Artinya begini Bapak, kesimpulannya,
kita tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali untuk perkara yang sangat mulia. Kalau dalam hadis ini surga. Dalam hadis ini surga. Ya, maksudnya gini, ya Allah, aku memohon dengan wajahmu surga. Surga ini kan permintaan yang paling tinggi. Artinya jangan gunakan wajah Allah untuk meminta sesuatu yang remeh. Ya Allah, aku meminta misalkan permen, aku meminta dengan wajahmu permen, mereknya ini, permen, mana permennya? Sesuatu yang nilainya rendah kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi mintalah, kalau kita ingin meminta kepada Allah dengan menyebut wajah lah, dengan menyebut wajahnya, mintalah sesuatu yang sangat penting. Surga contohnya, kebahagiaan di akhirat. Seperti itu apa ya? Jangan minta sesuatu yang remeh, ya. Jelas? Kalau jelas ya. Dan begitu juga itu kepada Allah, begitu juga kepada manusia. Ya, yaudah kita bahas dulu, baca hadisnya ya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi, bab tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Tidak boleh kita meminta sesuatu dengan menyebut wajah Allah kecuali itu apa? Surga. Kecuali yang kita minta adalah surga. Rawahu Abu Daud. Hadis ini riwayat Abu Daud. Cuma Bapak, hadis ini dikritik para ulama. Bahkan Syekh Albani menyatakan hadis ini lemah. Ya, jadi bagaimana kalau gitu? Bisa tidak kita meminta perkara remeh dengan menyebut wajah Allah? Kalau memang hadisnya lemah, jawabannya tetap tidak boleh. Kalau kita ingin meminta dengan menyebut wajah Allah, mintalah sesuatu yang sangat penting, bukan sesuatu yang remeh. Ya, ini kalau kita minta kepada manusia misalkan ya. Ya, dalilnya apa? Hadis dalam Musnad Ar-Ruyani dari Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man sa'ala biwajhillah wa mal'unun man su'ila biwajhillah thumma man asailahu ma lam yas'al hujra. Terlaknatlah orang yang meminta dengan menyebut wajah Allah. Terlaknatlah. Berarti terlarang atau diperbolehkan? Larang, lihat tuh. Terlaknatlah orang yang meminta dengan menyebut wajah Allah. Aku meminta kepadamu dengan menyebut wajah Allah, berilah. Terlaknat. Yang kedua, terlaknatlah orang yang diminta dengan menyebut wajah Allah, tapi dia tidak memberikan apa yang diminta selama yang diminta bukan perkara yang haram. Nah, di sini ada dua permasalahan Bapak. Pertama, kata Nabi, terlaknatlah orang yang meminta dengan menyebut wajah Allah. Maksudnya, kata para ulama, ini kalau memintanya perkara yang remeh, perkara dunia yang remeh. Ya contohnya apa? Ya tadi saya misalkan seorang datang kepada orang lain, aku meminta kepadamu dengan menyebut wajah Allah makanan itu, makanan kecil. Ini perkara remeh dunia, nggak boleh seperti itu. Harus perkara yang mulia. Ya, kalau perkara yang mulia, perkara yang penting, boleh. Tapi kalau perkara remeh, minta makanan dengan menyebut wajah Allah, ini sama saja tidak memuliakan Allah. Jelas Bapak ya? Ini ya, terlaknatlah orang yang meminta dengan menyebut wajah Allah, yaitu meminta sesuatu yang remeh, meminta kepada orang lain, aku mau dengan wajah Allah, aku meminta kepadamu misalkan sepeda, ya, sepeda, sesuatu yang remeh. Nah ini, yang kedua, terlaknatlah orang yang diminta dengan menyebut wajah Allah, tapi dia tidak memberikan apa yang diminta, padahal yang diminta bukanlah perkara yang haram. Contohnya gini, ada orang datang kepada saya meminta sesuatu yang rasanya penting, minta pertolongan apalah. Saya memohon kepada Anda dengan menyebut wajah Allah, bantulah saya menyelesaikan konflik dengan istri saya misalkan.
Jadi dia meminta kepada saya dengan menyebut wajah Allah untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya misalkan. Nah, ini permintaannya haram atau tidak ini? Yang diminta menyelesaikan masalah rumah tangga ini haram nggak? Oh, enggak kan? Ini bukan perkara yang haram. Plus saya juga misalkan mampu, maka saya wajib memenuhi permintaan. Mirip, ada hubungannya. Iya, iya. Oh iya, betul lah. Kita meminta perkara yang penting, jangan yang remeh-temeh. Masalah meminta dengan menyebut nama Allah, meminta dengan menyebut wajah Allah, ini hanya untuk perkara yang penting, bukan perkara yang remeh. Saya meminta dengan menyebut wajah Allah, saya meminta kepada Anda dengan menyebut wajah Allah, tolong bantu saya menyelesaikan rumah tangga saya. Nah, orang ini minta diselesaikan masalah rumah tangganya, dan saya mampu, maka saya wajib memenuhi permintaan dia. Tapi kalau yang dimintanya perkara yang haram, saya memohon kepada Anda dengan menyebut wajah Allah, jangan kunjungi orang ini lagi, saya benci dengan dia. Dia seorang muslim, disuruh saya nggak boleh berkunjung lagi ke rumahnya. Apakah saya harus memenuhi permintaannya? Tidak, haram ya, nggak boleh dipenuhi. Tapi kalau yang dimintanya bukan perkara yang haram, perkara yang mubah, boleh-boleh saja. Apalagi perkara yang penting. Kalau mubah juga enggak, perkara yang benar-benar ditekankan, perkara yang sunnah apalagi wajib, maka kita harus memenuhi permintaannya kalau memang kita mampu. Jelas Bapak ya? Ya seperti hadis tadi yang disebut Musnad Ar-Ruyani, ini kan kisahnya tentang Abu Burdah, sahabat Nabi Abu Burdah, ketika itu ditunjuk oleh Yazid bin Al-Muhallab sebagai amir. Dia ditunjuk sebagai amir, maka Abu Burdah nolak. Dia menyebutkan hadis Nabi, man tawalla amalan wa huwa ya'lamu annahu laysa lidzalikal amali bi ahlin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang memegang suatu pekerjaan padahal dia tahu dirinya tidak pantas memegang pekerjaan tersebut, siapa yang memegang suatu jabatan padahal dia tahu dirinya tidak pantas memegang jabatan tersebut, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Nah, ini ancaman bagi orang yang apa? Kira-kira udah tahu jabatan ini nggak cocok buat dia, tapi dia pokoknya saya harus jadi ini, pokoknya mau nggak mau saya harus jadi ini. Nah, hati-hati nih, terancam. Persiapkanlah tempat duduknya di neraka, kata Nabi. Hati-hati. Nah, Abu Burdah ingin menolak jabatan itu pakai hadis ini. Yazid Al-Muhallab kan menunjuk, oh, kamu jadi ini, saya tunjuk jadi ini karena dia amir. Tapi Abu Burdah nolak lewat hadis tadi. Wahai amir, saya ini nggak pantas. Sedangkan Nabi sudah bersabda, siapa yang memegang suatu jabatan padahal dia tahu dia tidak pantas memegang jabatan tersebut, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Saya nggak pantas memegang jabatan ini. Namun Yazid Al-Muhallab nyata, wah, kamu malah bikin saya semangat untuk menunjuk kamu memegang jabatan ini. Kenapa? Artinya orang yang tunjuk ini bukan orang yang haus jabatan. Nah, ini harus tunjuk, Bapak. Jangan berikan jabatan kepada orang yang haus mengejar jabatan. Ini kita kalau sebagai pemimpin lihat nih, ada orang misalkan yang satu semangat sekali mengincar jabatan, yang satu enggak, dan dia punya kemampuan, maka berikanlah jabatan kepada siapa? Yang tidak haus jabatan itu, dan dia punya kemampuan tentunya ya. Nah, Abu Burdah nolak membawakan hadis ini, hadis tadi, namun Yazid malah makin semangat, udah pokoknya kamu harus megang jabatan ini karena dia orang yang nggak haus jabatan. Akhirnya karena udah ditunjuk oleh pemimpin itu, udah dia pegang jabatan itu. Tidak berapa lama dia pun datang lagi. Abu Burdah ini ulama Bapak ya. Dia datang lagi lalu berkata kepada Yazid Al-Muhallab ini, wahai amir, wahai amir, pemimpin, mungkin khalifah dan semacamnya, gubernur, izinkanlah saya menyampaikan hadis yang saya dengar dari ayah saya dari Nabi SAW. Maka kata Yazid Al-Muhallab, sampaikan akhirnya hadis tadi. Mal'unun man sa'ala biwajhillah, terlaknatlah orang yang meminta dengan menyebut wajah Allah. Wa mal'unun man su'ila biwajhillah tsumma man asailahu ma lam yas'al hujran. Dan terlaknatlah orang yang diminta dengan menyebut wajah Allah lalu ia tidak memberikan apa yang diminta selama itu bukan perkara yang
haram. Wahai Amirul Mukminin, ketahuilah, aku memohon kepadamu dengan menyebut wajah Allah agar aku bisa mengundurkan diri dari jabatan ini. Akhirnya Yazid Al-Mu'allab udah dengar hadis tadi kan, siapa yang diminta dengan menyebut wajah Allah lalu tidak memberi, jawabannya apa tadi? Terlaknat kan? Wah, dia takut. Oh yaudah, kalau gitu kamu mengundurkan diri kamu. Nah itu apa ya? Nah di sini Abu Burdah memintanya perkara remeh apa penting? Remeh apa penting? Penting jabatan Bapak, karena kalau orang tahu dirinya tidak bisa amanah megang satu jabatan, jangan maksakan diri untuk megang jabatan. Nanti kalau dia tidak bisa megang jabatan itu dengan baik, itu pertanggungjawabannya berat di akhirat. Nah ini perkara penting nih, urusannya bukan masalah dunia, akhirat. Makanya Abu Burdah langsung pengen mundurkan diri dan membawakan hadis Nabi, apa ya? Nah ini bagus nih, artinya kita kalau menghadapi penguasa, pemimpin itu pertama harus berbicara dengan lembut dan juga berikan nasihat dengan hadis Nabi, ayat Al-Quran, hadis Nabi. Saya yakin kalau orang itu hatinya seorang muslim kan masih punya iman kan hatinya kan? Kalau disampaikan ayat Al-Quran, hadis Nabi, insya Allah hatinya akan lunak. Kalau memang yang kita sampaikan ini, tapi kalau kita belum apa-apa udah mencaci maki penguasa, pemimpin, wah, di demo di jalan-jalan, di ini digambar apa, bawa spanduk foto dia dibikin karikatur, kira-kira menerima nggak kritikan itu penguasa? Nggak akan. Ini orang udah mencaci maki saya, nggak akan. Tapi kalau datang baik-baik dijelaskan dengan apa, dengan lembut, sampaikan ayat Al-Quran, sampaikan hadis Nabi, insya Allah melunak. Ya karena Allah saja pernah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Allah menyuruh Nabi Musa dan Harun untuk pergi kepada Fir'aun. Siapa Fir'aun? Raja yang sangat kejam, jahat, zalim ya. Tapi Allah katakan, berbicaralah kepadanya, kalian berdua, Musa wa Harun, berbicaralah kepadanya dengan perkataan yang lembut. Mudah-mudahan dia sadar dan takut kepada Tuhannya. Lihat tuh, kepada Fir'aun, raja yang terkenal kejam, zalim, dan bengis, Nabi Musa disuruh berkata apa? Dengan lembut. Maka kalau kepada yang model begitu aja kita disuruh lembut, apalagi kepada saudara kita yang masih seiman ya, penguasa muslim yang masih sholat, Bapak, maka beri nasihat dari surat ya. Kalau insya Allah kalau memang kita ini memberikan surat nasihat itu ikhlas, akan menyentuh, walaupun bisa jadi dia belum bisa menjalankannya. Intinya itu keikhlasan seorang yang memberikan nasihat. Karena Bapak, kita bisa menilai dua orang berbicara masalah yang sama, misalkan dalam khutbah. Yang satu misalkan dia khutbah melampiaskan kemarahan dia, wah, mengarah pada pribadi tertentu. Sedangkan yang satu niatnya ikhlas, memperingatkan masyarakat dari kemungkaran dari ini. Kira-kira sama nggak? Kita merasakan beda. Itu sesuatu yang nggak bisa, artinya apa ya? Kita bisa meraba, oh ini dia khutbahnya maksudnya arahnya kayak apa ya, meluapkan emosi dia, mungkin dendam pribadi pada seorang diungkapkan dalam khutbah. Nah sedangkan ini dia ikhlas, dia memperingatkan masyarakat tadi, itu nampak. Nah maka apa yang bedakan? Yang satu ikhlas, yang satu tidak. Maka kalau seorang dai atau apa ulama menasihati penguasa benar-benar ikhlas, insya Allah hatinya tersentuh, walaupun bisa jadi dia belum bisa mempraktekkan nasihatnya, minimal dia menerima dulu, Bapak ya. Karena urusan nanti dia mempraktekannya atau tidak, itu urusan dia dengan Allah ya. Jelas Bapak ya? Masih ada waktu ya. Itu tentang tadi ya, meminta dengan menyebut wajah Allah ya. Kesimpulannya, kalau kita ingin meminta dengan menyebut wajah Allah, maka mintalah perkara yang sangat penting, bukan perkara yang remeh-remeh ya, perkara dunia yang fana. Nah itu hadisnya ya. Nah sekarang kita masuk masail, ini singkat sini. Fihi masail. Dari dalam bab ini ada beberapa masalah. Bukan beberapa masalah, dua masalah.
Karena kalau beberapa masalah berarti 3 minimal ya. Dalam hadis ini ada beberapa masalah, 2 masalah. Al-ula, masalah yang pertama, an-nahyu an yus'ala biwajhillah illa ghayatul maqalib. Nah ini, larangan meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali sesuatu yang sangat tinggi, permintaan yang sangat tinggi. Larangan, artinya kita dilarang meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali untuk sesuatu yang sangat tinggi, sangat penting gitu loh. Ghayatul maqalib, maqalib artinya permintaan, ghayah itu puncak. Jadi kalau terjemahkan apa? Puncak permintaan. Maksudnya apa? Permintaannya sangat penting. Nah gitu. Itu yang pertama. Ats-tsaniyatu, permasalahan kedua, itsbatu sifatil wajh. Penetapan sifat wajah. Artinya hadis tadi dengan jelas menunjukkan bahwa Allah memiliki wajah. Tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Disebutkan wajah Allah. Maksudnya apa? Ya wajah Allah. Seperti apa? Nggak tahu. Serahkan pada Allah. Yang penting kita yakin Allah memiliki wajah. Jelas apa ya? Dan itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah. Bapak, jadi dalam kitab akidah disebutkan seperti ini. Disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah dan beberapa kitab akidah lainnya, Bapak ya. Dan ini penetapan sifat wajah ini juga bukan cuma ditetapkan oleh Ahlus Sunnah saja, tapi juga oleh kalangan Kullabiyah. Dan Asy'ariyah generasi awal. Jadi kalangan Asy'ariyah generasi awal mereka menetapkan sifat ini. Tapi Asy'ariyah belakangan sudah menolak sifat ini. Jadi Asy'ariyah itu zaman dahulu dan zaman sekarang beda. Kalau zaman dahulu lebih dekat dengan sunnah, tapi kalau zaman sekarang sudah sangat rusak, Bapak. Sudah dipengaruhi ilmu kalam, sudah dipengaruhi ilmu tasawuf, campur aduk, Bapak ya. Nah ini Asy'ariyah ya. Jadi kalau Asy'ariyah generasi awal menetapkan sifat wajah. Imam Abul Hasan al-Asy'ari menetapkan sifat wajah. Dan para ulama terdahulu menetapkan sifat wajah. Termasuk tokoh Kullabiyah, Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Menetapkan sifat wajah. Begitu juga Imam Al-Baqilani. Ini tokoh Asy'ariyah juga. Generasi awal menetapkan ini. Yang menolak generasi belakangan. Jadi makin kesini makin rusak, Bapak ya. Itulah yang namanya kesesatan. Kalau kesesatan tidak segera diobati, lama-kelamaan jadi apa? Makin sesat, makin parah kesesatannya. Nah selesai, Bapak ya. Kita udah selesai dari 2 bab. Nah sekarang kita masuk bab baru, yaitu babu maja'a fil law. Bab keterangan tentang law. Kalau saja, seandainya. Nah ini maksudnya apa? Apa hukum mengucapkan seandainya saja, kalau saja? Kalau dalam bahasa Indonesia untuk apa itu? Kalau saja, seandainya. Penyesalan. Nah ini apa hukumnya? Nah inilah yang akan kita bahas pada bab ini. Masih ada waktunya? Lagi. Ya udah cukup sampai sini aja lah. Nah, ya. Jadi itu Bapak ya, kita sampai sini bab keterangan tentang kata lau. Kalau saja, seandainya. Apa hukumnya? Apakah boleh kita berkata seandainya saja saya kemarin tidak datang ke sini, tentu saya tidak akan kena musibah, gitu. Seandainya saja saya kemarin ini sungguh-sungguh dalam belajar, tentu saya nggak bodoh seperti ini. Nah, hukumnya ini. Nah inilah yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.